Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Fuad Hidayat. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu. Untuk video kali ini saya akan berbagi tentang petunjuk teknis pelaksanaan kompetisi Sains Madrasah atau KSM tahun 2022 part 1. Sumber yang saya dapatkan itu dari www.ksm.kemenag.go.id. Silahkan teman-teman bisa akses atau juknis PDF-nya bisa teman-teman download di deskripsi. Terima kasih. Sebelum lanjut, seperti biasa, silahkan untuk klik tombol subscribe, like, and share. Terima kasih. Oke, untuk tema KSM pada tahun 2022 kali ini adalah teguhkan prestasi, bangkitkan negeri. Oke, yang pertama yang kita akan bahas adalah latar belakang. Kenapa latar belakang perlu kita bahas? Karena cukup menarik di latar belakang kali ini muncul beberapa fakta tentang KSM 2022. Kita simak ya. Kita baca secara pelan-pelan. Yang pertama, deras laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mulai menimbulkan rasa khawatir kalangan masyarakat, terutama ekses negatif yang muncul dan tidak dapat dinafikan sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Menyikapi kondisi ini, masyarakat mulai berpaling dan menaruh harapan besar kepada madrasah agar dapat menjawab tantangan itu. Jadi madrasah mencoba untuk menjawab tantangan itu ya. Jadi Bapak Ibu yang punya anak usia sekolah, baik itu usia MI atau MTes atau MA, silahkan daftarkan di madrasah-madrasah terdekat. Madrasah juga bisa menjawab tantangan kondisi masyarakat terkini. Sebab di mata masyarakat, madrasah dapat memberikan benteng bagi anak-anak mereka karena madrasah tidak hanya membekali ilmu pengetahuan dan teknologi, namun juga memberikan bekal ilmu agama. Indikator paling tampak dari kondisi tersebut adalah semakin besar minat orang tua memasukkan putra-putri ke madrasah. Fakta ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola madrasah yang harus dijawab dengan langkah-langkah konkret. Proses pembelajaran dan sarana pembelajaran di madrasah harus semakin ditingkatkan, ditunjang dengan guru-guru madrasah yang juga harus senantiasa ditingkatkan kualifikasinya. Selain itu, guna meningkatkan iklim kompetisi di kalangan siswa madrasah itu sendiri, juga perlu dikembangkan atau dibangun kegiatan-kegiatan yang dapat mengakomodir siswa untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki. Dengan cara ini, maka madrasah dapat semakin mengejar ketertinggalan dari sekolah umum, bahkan sangat mungkin mengunggulinya. Oke, jadi silahkan saya ulangi kembali, madrasah juga tidak kalah dengan sekolah-sekolah umum ya. Silahkan dicek, beberapa siswa madrasah itu bisa menjuarai olimpiade tingkat nasional bahkan internasional. Oke, kemudian di paragraf berikutnya, kompetisi Sains Madrasah atau KSM merupakan sebuah kegiatan yang digelar dan diadakan oleh Kementerian Agama sebagai wahana membangun ghirah kompetisi sains di kalangan siswa madrasah. Sejak awal digelar, jadi ini infonya ini. Jadi KSM itu awal dilaksanakan itu tahun 2012. KSM telah menjadi ajang yang positif dalam membangun budaya kompetisi dan mulai tahun 2018 KSM berupaya mengelaborasi sains dengan konteks nilai-nilai Islam atau konteks Islami. Integrasi sains dan konteks nilai-nilai Islam dalam KSM meliputi yang pertama, soal-soal sains dalam KSM dielaborasi dengan konteks yang ada dalam Al-Quran. Biasanya itu terdapat soal-soal berupa surat, jumlah ayat, dan seterusnya gitu ya. Nomor 2, soal-soal sains dalam KSM menggali konsep serta terapan yang ada dalam Islam, semisal zakat, falak, dan tema lain, faraid gitu ya misalkan.
atau Sirah Nabawi juga bisa, tahun kelahiran dan seterusnya, jumlah anak Nabi biasanya begitu-begitu yang mengandung unsur-unsur bilangan atau angka itu biasanya diselipkan dalam soal-soal KSM ini biasanya. Kemudian tema lainnya dimaksudkan agar siswa tetap mengkaji konsep keislaman dengan sains yang holistik. Nomor 3, soal keilmuan sains murni ini dilakukan sebagai upaya tetap menyejajarkan siswa-siswa madrasah dengan siswa-siswa olimpiade sains di madrasah atau di sekolah umum yang lainnya. Jadi tidak semuanya itu biasanya tidak semuanya itu terelaborasi dengan nilai-nilai Islam. Mungkin hanya beberapa nomor yang lain itu masih sains murni. Jadi tidak semuanya itu berelaborasi dengan nilai-nilai Islam. Berdasarkan dasar pemikiran di atas, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada tahun 2022 kembali akan menyelenggarakan rangkaian kegiatan KSM. Kegiatan itu akan dimulai dari KSM tingkat satuan pendidikan, KSM tingkat kabupaten kota, KSM tingkat provinsi, hingga KSM tingkat nasional. Jadi ada 4 jenjang. Yang pertama satuan pendidikan di madrasah masing-masing atau di sekolah masing-masing. Kemudian KSM tingkat kabupaten, jika lolos lanjut ke provinsi, jika lolos juga lanjut ke nasional. Nah, agar tidak tertinggal info, saya ingatkan kembali untuk klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar Bapak Ibu atau teman-teman adik-adik bisa mendapatkan notifikasi tentang video terbaru dari channel kami. Terima kasih. Latar belakang masih di paragraf terakhir. KSM tahun 2022 ini soal akan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Arab. Jadi ada 3 bahasa yang biasanya dominan bahasa Indonesia tetap, namun beberapa nomor itu ada yang menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Arab. Hal ini merupakan sebuah bentuk persiapan kegiatan KSM di masa mendatang yang akan go internasional. Mungkin di masa mendatang bisa jadi bahasa Indonesianya yang lebih sedikit ya. Bahasa Inggris dan bahasa Arabnya itu lebih banyak mungkin karena ini akan go internasional katanya. Berkompetisi dengan beberapa negara sahabat, penyelenggara KSM tahun ini sedikit berbeda dengan tahun 2021. Nah ini perbedaannya adalah bila tahun lalu KSM tingkat kompetisi kabupaten kota dan KSM tingkat provinsi diselenggarakan secara daring penuh. Oke, saya ingat juga tahun kemarin ya membimbing siswa-siswi kami di madrasah kami di Man 1 Darussalam Ciamis itu secara online. Nah, selama corona ya, selama pandemi itu kebanyakan lomba-lomba tidak hanya KSM, lomba-lomba yang lain juga sama, OSN juga, dan lomba-lomba dari universitas juga biasanya itu di tahun 2019 sampai 2021 itu semuanya daring. Dan ini terdapat kejenuhan di peserta olimpiade. Siswa-siswa kami juga merasa jenuh karena biasanya kalau lomba itu kan jalan-jalan, nah itu yang serunya. Dan ini kabar gembira juga, KSM tahun 2022 pada skema ini peserta mengikuti ujian dari tempat atau rumahnya masing-masing pada tahun 2022. Itu tahun 2001 ya, di tempat atau rumahnya masing-masing. Pada tahun 2022 KSM akan diselenggarakan dengan skema yang berbeda. Apa itu? Pelaksanaan ujian pada tingkat kabupaten kota di satuan pendidikan masing-masing atau tempat yang ditentukan oleh komite kabupaten kota. Jadi untuk yang tingkat kabupaten kota itu ada 2 pilihan tergantung dari kasih penmatnya atau kalau yang dinas apa ya istilahnya. Pokoknya itu pihak yang berwenang menentukan apakah melaksanakan di madrasah atau sekolah masing-masing atau ada tuan rumahnya seperti itu. Seperti terakhir itu yang offline itu KSM tahun 2019 itu tatap muka ya, ada tuan rumahnya yang telah disepakati oleh komite kabupaten kota. Kemudian tingkat provinsi juga, jadi jika teman-teman atau siswa-siswinya itu lolos, maka lanjut di provinsi juga tatap muka. Nanti bisa berkumpul entah itu di
misalkan Jawa Barat ya, misalkan di Bandung atau di mana itu terserah, ditentukan oleh komite provinsi. Jadi kalau yang lolos ya bisa jalan-jalan sekaligus melakukan kompetisi sains madrasah, mewakili kabupaten kotanya masing-masing. Kemudian sementara itu KSM tingkat nasional ini sudah ditentukan dari awal di latar belakang ya. KSM tingkat nasional akan diselenggarakan secara terpusat di satu tempat, yaitu di DKI Jakarta. Untuk detailnya nanti biasanya info akan diinfokan kembali ketika mendekati tahap tingkat nasional ini. Jadi kabar kalau bagi saya itu ini kabar gembira ya. Tahun 2022 KSM dilaksanakan secara luring atau offline atau tatap muka. Walaupun pada kenyataannya nanti pelaksanaannya itu adalah online kalau nggak salah, nanti di bagian part berikutnya itu ada penjelasan harus menggunakan aplikasi KSM. Jadi mungkin tidak kertas, offline-nya dalam arti tidak kertas tapi berada di tempat yang telah ditentukan. Jadi tidak full daring masing-masing di rumah seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman, Bapak Ibu, adik-adik. Jadi semangat, ayo bagi sekolah atau madrasah ya, madrasah terutama yang punya siswa-siswi terbaik, silahkan lakukan seleksi. Nanti ada waktu, ketentuan waktunya kapan, pendaftarannya kapan. Oke, kita lanjut dari latar belakang, kita lanjut ke tujuan. Oke, mungkin tujuan secara umum itu ada 4 ya, silahkan teman-teman bisa baca secara singkat. Menyediakan wahana bagi siswa madrasah untuk mengembangkan bakat dan minat bidang saya tentunya. Memotivasi siswa madrasah khususnya agar selalu meningkatkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual berdasarkan nilai-nilai agama. Yang C, menumbuh kembangkan budaya kompetitif yang sehat di kalangan siswa madrasah. Yang D, memberikan kesempatan menjadi duta Indonesia yang dapat membanggakan serta mengharumkan nama bangsa Indonesia. Oke, itu tujuannya. Silahkan bisa dibaca. Hasil yang diharapkan ada 5. Yang pertama, berkembangnya bakat dan minat di bidang sains sehingga dapat berkreasi dan mencintai sains. Yang kedua, meningkatnya gairah siswa madrasah untuk selalu mengasah kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual berdasarkan nilai-nilai agama yang sehingga menjadi yang terbaik di bidangnya. Yang ketiga, berkembangnya budaya kompetitif yang sehat di kalangan siswa madrasah. Yang keempat, terjaringnya bibit unggul dan berprestasi sebagai calon peserta ajang kompetisi tingkat internasional. Mungkin bisa yang lolos nasional mungkin menjadi perwakilan gitu ya di bidang yang sama di tingkat internasional. Yang kelima, dihasilkan siswa-siswi terbaik di setiap bidang dan menjadi SDM atau sumber daya manusia yang mencintai bidang keilmuannya. Ini hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan KSM tahun 2022 kali ini. Nah, ini info penting juga, silahkan Bapak Ibu dicatat, barangkali siswanya atau anaknya itu berminat di bidang-bidang ini bisa didaftarkan. Bidang yang dilombakan untuk MI dan SD ada 2. Matematika terintegrasi. Apa itu terintegrasi? Tadi ya sudah disampaikan di latar belakang, itu terintegrasinya dengan nilai-nilai Islami atau nilai keislaman tadi ya. Matematika, kemudian ada IPA terintegrasi, itu untuk yang MI atau SD. Kemudian untuk tingkat MTS atau SMP ada 3. Matematika terintegrasi, IPA terpadu terintegrasi, IPS terpadu terintegrasi. Yang MA atau SMA itu ada 6. Matematika terintegrasi, biologi terintegrasi, fisika terintegrasi, kimia terintegrasi, ekonomi terintegrasi, geografi terintegrasi. Mungkin ada sedikit perbedaan untuk yang MA ya dengan yang Olimpiade Sains Nasional yang diselenggarakan oleh tetangga Kemendikbud, yaitu ada mata pelajaran atau bidang yang tidak dilombakan di KSM, seperti 3 itu adalah diantaranya informatika, kemudian kebumian ya kalau tidak salah, dan yang ketiga itu astronomi. Jadi kalau di OSN itu tingkat MA atau SMA itu ada 9, kalau di KSM ada 6. Oke, itu bidang yang dilombakan. Nah, ini waktu yang perlu dicatat nih untuk teman-teman atau adik-adik atau Bapak Ibu guru selaku guru pembimbing atau pelaksana di satuan pendidikannya masing-masing. Yang pertama adalah tahapan KSM satuan pendidikan atau KSM tingkat madrasah atau tingkat sekolah masing-masing.
Waktu pelaksanaan sebetulnya bebas ya, karena ini kewenangan Bapak Ibu guru di madrasah atau di sekolahnya masing-masing. Kalau di sini ditetapkan itu 11 sampai 20 Juli, ditetapkan madrasah atau sekolah masing-masing. Nah, ini akan digunakan sebagai perwakilan madrasah atau sekolah untuk mengikuti KSM tingkat kabupaten kota. Oke ya, jadi intinya untuk tingkat satuan pendidikan itu harus sudah muncul atau sudah terpilih nama-nama yang tetap untuk mewakili sekolahnya atau madrasahnya untuk tingkat selanjutnya, yaitu kabupaten kota. Kita ke pendaftaran KSM kabupaten kota. Di sini ada tanggal 13 sampai 26 Juli. Jadi ada selang waktu 6 hari ya dari batas maksimal 20 Juli. Jadi sebetulnya boleh lebih dulu, boleh. Cara pemilihannya gimana untuk tingkat satuan pendidikan nanti disampaikan. Boleh dipilih berdasarkan pemilihan atau ditentukan oleh guru berdasarkan prestasi selama satu semester atau beberapa semester ya, mungkin yang kelas 5, kelas 6, kelas 10, kelas 11, kelas 12, untuk SMP kelas 7, kelas 8, kelas 9, atau melakukan seleksi terbuka. Silahkan, itu wewenang madrasah masing-masing. Nah, untuk pendaftaran KSM kabupaten kota jangan sampai terlewat Bapak Ibu, pantau terus webnya itu ksm.kemenag.go.id tanggal 13 sampai 26. Nanti di channel saya akan dibuatkan tutorial cara mendaftar di akun KSM. Ya, jadi jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya. Terima kasih. Uji coba KSM kabupaten kota. Oke, nanti kalau Bapak Ibu sudah mendaftarkan putra-putrinya atau teman-teman sudah mendaftarkan anak didiknya, itu tanggal 10, tanggal 11 Agustus 2022 di satuan pendidikan masing-masing atau tempat yang ditentukan oleh komite kabupaten kota tadi ya. Sudah disampaikan tempatnya, itu boleh masing-masing atau nanti kesepakatan komite kabupaten kota. Ini uji coba KSM kabupaten kota. Pelaksanaannya ini penting nih. Pelaksanaannya adalah tanggal 13-14 Agustus. Kenapa 2 hari? Ya tadi yang kalau bagi yang SMA biasanya itu MI dengan MTS itu berbarengan ya. Kemudian yang MA itu sendiri. Atau seperti apa nanti tahun ini, nanti kita lihat juknisnya apakah ada atau nanti bisa diinfokan kembali. Jadi 2 hari itu dibagi biar mungkin servernya tidak terlalu berat ya, karena ini nasional, secara nasional di tempat yang ditentukan oleh kabupaten kota. Kemudian pengumumannya tanggal 18 Agustus. Jadi mungkin ini akan lebih condong untuk siswa yang kelas atas ya. Untuk yang SD mungkin kelas 5-6. Karena pelaksanaan KSM kali ini berada di awal semester. Misalkan untuk yang SMA atau yang MA itu kalau kelas 10 kan berarti mereka baru masuk ya. Tapi ketika mereka sudah punya pengalaman lomba di tingkat sebelumnya, mampu ya, mangga Bapak Ibu yang menentukan. Jadi ini tanggal-tanggal pentingnya 11-20 Juli tingkat satuan pendidikan dan seterusnya sampai pelaksanaan KSM kabupaten kota. Pendaftaran dulu jangan lupa itu didaftarkan, kemudian pengumumannya tanggal 18 Agustus. Oke, mudah-mudahan info dari saya bisa bermanfaat. Kalau bermanfaat, dirasa bermanfaat, kembali promosi, silahkan klik tombol subscribe. Terima kasih. Oke, waktu dan tempat pelaksanaan. Nah, KSM provinsi tadi 10 sampai 11 September 2022. Oke, masih kelanjutan ya. KSM provinsi kalau lolos itu 10 sampai 11 September. Kemudian pengumumannya 14 September, KSM nasional 10 sampai 14 Oktober, mungkin pengumumannya diinfokan lebih lanjut. Jadi, semua pelaksanaan KSM dari tingkat kabupaten, dari tingkat satuan pendidikan, terus kabupaten kota, kemudian provinsi sampai ke nasional, itu semuanya dilaksanakan di semester 1 Bapak Ibu. Ini cukup menarik. Jadi Bapak Ibu bisa mengatur strategi siapa yang berhak ikut, apa kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk yang MI atau SD, apa kelas 7, 8, 9 untuk yang MTS atau SMP, atau kelas 10, 11, 12 untuk yang MA atau SMA. Nah, untuk yang kabupaten kota nanti disampaikan di part kedua ya. Itu
hanya mampu mengirimkan atau hanya bisa mengirimkan 2 wakilnya saja per bidang. Jadi kalau tadi SD itu kan MI itu ada matematika dengan IPA ya kalau nggak salah ya. Jadi matematika hanya 2, IPA hanya 2 untuk setiap sekolah tiap bidangnya. Jadi kalau yang kita cek lagi ya bidangnya. Oke, tadi ini jadi untuk yang tingkat MI berarti ada 4 perwakilan, matematika 2, IPA 2, jadi 4, 2, 2, 2. Kalau MTS itu ada 6 orang, 2, 2, 2. Untuk tingkat kabupaten ya Bapak Ibu. Jadi di tingkat sekolah silahkan pilih 2 masing-masing tiap bidang, 2 siswa. Gitu ya. Untuk yang MA itu ada 12 berarti. Oke. Mungkin itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan info tentang pelaksanaan atau teknis pelaksanaan KSM 2022 bisa bermanfaat. Nanti ada part 2 videonya tentang bentuk tes, tahapan kompetisi Sains Madrasah seperti apa, peserta-pesertanya apa, kriteria penilaian ini penting, hadiah dan penghargaannya gimana. Ada part 3, mudah-mudahan kita sehat selalu ya, selalu bertemu di channel YouTube saya. Silabus kisi-kisi daftar materi KSM tingkat MI atau SD, tingkat MTS atau SMP, tingkat MA atau SMA. Nanti juga ada bonus mungkin karena saya guru matematika mungkin akan dilanjutkan dengan soal dan pembahasan atau persiapan soal KSM, matematika SD, matematika MI gitu ya, matematika MTS, SMP, matematika MA, SMA. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman yang sudah menyaksikan video sampai akhir. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.